Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Mamukan. Nama saya Fitriana. Nama saya Ria Mulyarmawati. Nama saya Rian Effendi. Nama saya Rila. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu footnote dan daftar pustaka. Dulu kenapa nengok ke saya? Footnote. Berikut adalah footnote. Footnote adalah catatan yang diletakkan pada bagian bawah halaman atau kaki halaman yang biasanya ditulis menggunakan huruf dengan ukuran yang lebih kecil dan memberi penjelasan singkat mengenai asal kutipan langsung, kutipan tidak langsung, atau sumber penggalan teks yang ada di dalam tulisan. Yang berikut adalah unsur-unsur dari footnote. Yang pertama, nama pengarang. Dalam penulisan catatan kaki, harus terdapat unsur nama pengarang atau pengarang dalam kutipan karya ilmiah tersebut. Meskipun penulis memiliki judul, tetapi judul tidak perlu ditulis dengan kata lain, pembuatan catatan kaki hanya menuliskan nama penulisnya. Yang kedua, judul kutipan. Judul artikel ini harus jelas dan memperhatikan aturan PUIBI. Oleh karena itu, pada unsur ini para pembuat catatan kaki harus berhati-hati. Yang ketiga adalah tahun terbit. Tahun terbit yang dimaksud adalah tahun terbitnya kutipan atau sumber referensi yang digunakan dalam karya ilmiah tersebut. Tahun terbit ini juga dapat diartikan sebagai tahun terbitnya sumber referensi. Yang keempat, kutipan nomor halaman. Kutipan yang digunakan tulisan halaman bisa disingkat menjadi hal yang kemudian diikuti dengan nomor halamannya. Dengan nomor halaman ini memudahkan pembaca untuk menemukan sumber referensi yang digunakan. Selanjutnya ada jenis-jenis footnote. Yang pertama, catatan kaki lengkap. Tentu saja ialah catatan kaki yang ditulis lengkap. Catatan kaki lengkap terdiri dari beberapa unsur, yaitu nama penulis, judul buku, nomor seri, bila ada, nomor cetak, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua, catatan kaki pendek adalah catatan kaki yang hanya terdiri dari beberapa unsur saja. Catatan kaki pendek masih terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu IBID, OBSID, dan LOGSID. IBID adalah singkatan dari Ibdium atau yang artinya sama seperti di atas. Yang kedua, LOGSID merupakan singkatan dari Loco Citato. Yang ketiga, catatan kaki dalam gaya Chicago menggunakan catatan kaki untuk kutipan kecuali Grammars mengikuti penulis tanggal Chicago. Catatan kaki juga dapat digunakan untuk menambahkan informasi tambahan seperti komentar pada sumber yang dikutip atau elaborasi pada poin yang Grammars sentuh dalam teks utama. Yang keempat, catatan kaki dalam gaya APA hanya digunakan untuk memberikan informasi tambahan karena kutipan dalam teks APA muncul dalam tanda kurung. Grammars dapat menggunakannya untuk memberikan informasi tambahan seperti contoh tambahan atau klarifikasi. Lakukan ini dengan singkat karena APA memperingatkan agar tidak memasukkan informasi yang tidak penting. Catatan kaki juga digunakan untuk memberikan atribusi hak cipta saat dibutuhkan. Yang kelima, gaya catatan kaki dalam gaya MLA digunakan untuk memberikan informasi tambahan seperti tambahan klarifikasi praktik kutipan atau elaborasi gagasan. Kutipan dalam teks MLA muncul dalam tanda kurung, bukan dalam catatan tapi diperlukan sekaligus, maka kutipan tersebut dapat ditempatkan dalam catatan kaki untuk teks yang berantakan. Yang selanjutnya adalah untuk apa catatan kaki. Yang pertama, kutipan misalnya dalam catatan dan daftar pustaka ala Chicago. Yang kedua, informasi tambahan yang akan mengganggu alur teks utama. Yang ketiga, sebagai bukti bahwa artikel terkait telah menggunakan sumber yang kredibel dan bisa dipercayai. Di sini ingin menjelaskan tentang cara penulisan footnote. Yang pertama ada cara menulis catatan kaki dari jurnal. Diawali dengan nomor kutipan penulis, ada pula nama penulis, judul artikel yang dicetak miring, volume, nama jurnal, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua, cara menulis catatan kaki pada buku. Diawali dengan nama depan penulis, nama belakang, judul buku bercetak miring, edisi buku yaitu kota penerbit, nama penerbit, dan tahun, dan halaman yang dikutip.
3. Cara menulis catatan kaki dari internet, dimulai dari nama penulis, judul karya yang dikutip, miring URL, tanggal akses, tahun, dan halaman. 4. Cara menulis catatan kaki tesis, diawali dengan nomor penulis, nomor kutipan penulis, nama penulis, judul karya tesis, kota terbit, penerbit, tahun terbit, dan halaman sumber sitasi. Nah, selanjutnya aku ingin menjelaskan tentang fungsi penulisan footnote. 1. Memuat bukti. Dalam hal ini, catatan kaki digunakan sebagai bukti bahwa informasi yang bertuliskan merupakan informasi yang benar adanya, serta memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, catatan kaki dapat digunakan sebagai bentuk validasi atau penguatan dari sebuah informasi. Kedua, pemberi informasi lanjutan. Catatan kaki memiliki fungsi sebagai memberi informasi lanjutan yang akan memudahkan pembaca mengetahui informasi tersebut, sehingga mereka dapat mengetahui serta mencari tahu sendiri tentang informasi yang diberikan. 3. Memperluas pembahasan. Memberikan catatan kaki akan memiliki fungsi sebagai perluasan pembahasan. Konteks pembahasan akan berkembang lebih luas serta pembaca dapat mengetahui pembahasan tersebut dengan melihat catatan kaki. 4. Memberi keterangan atau petunjuk. Dalam hal ini, footnote berfungsi sebagai pemberi petunjuk untuk melakukan pemberian lampiran yang berkaitan dengan pernyataan atau informasi lain yang berkaitan dengan penjelasan yang disampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seseorang penulis dalam berkarya. Tujuan unsur sumber. Tujuan 1. Menghindari plagiarisme. 2. Memperkuat tulisan. 3. Penghargaan bagi pengarang. 4. Membantu pembaca. 5. Informasi sumber penyusunan tulisan. 6. Media untuk daftar rujukan penulis lain. Unsur-unsur. 1. Nama pengarang. 2. Tahun terbit. 3. Judul buku. 4. Tempat terbit. 5. Nama dan kota pengarang. Teknik penulisan daftar pustaka. 1. Urutkan semua daftar berdasarkan abjad, nama belakang, misal tanda kutip Supandi Djoko Damono, tanda kutip penulis, tanda kutip Damono, SD. 2. Sumber daftar penulis yang sama dibuat urutan kronologisnya. Contohnya tanda kutip Carstensen, LL 1992. Yang ketiga, pola sosial dan emosional di masa dewasa, psikologi dan penuaan. 331-338. 4. Gunakan informasi yang dimiliki jika tidak memiliki penulis. Contohnya, tanda kutip Kamus Perguruan Tinggi Merriam-Webster, edisi ke-10, tahun 1993, Springfield, MA Merriam-Webster. 5. Identitas setiap baris setelah baris pertama dari setiap sumber, yaitu jika sumber Anda membutuhkan lebih dari satu baris, Anda harus membuat indent setiap baris berikutnya. 6. Menulis kutipan artikel. Formatnya adalah penulis AA dan penulis BB tahun. Tanda kutip judul artikel, tanda kutip judul jurnal, nomor volume, nomor terbit, halaman. Yang ketujuh, nomor 7 penulis kutipan dari buku. Formatnya adalah tanda kutip penulis AA dan penutipan BB tahun. Tanda kutip judul artikel, tanda kutip judul jurnal, nomor, volume, dan halaman. Nomor 8. Menulis kutipan dari web. Formatnya adalah penulis AA dan penulis BB tahun, judul jurnal, nomor volume, dan halaman. Sumber-sumber daftar pustaka. 1. Koran. 2. Buku. 3. Web. 4. Jurnal. 5. Wawancara pribadi. 6. Karya ilmiah. Dan 7. Sumber video. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.